Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufiana Wetakarewe, NIM 2019 7200016, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Kampus Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Oke, di sini saya menjelaskan materi yang saya resume tentang mata kuliah pendidikan inklusi. Nah, pertemuan pertama itu deskripsi perkuliahan. Mata kuliah ini membahas tentang konsep pendidikan inklusi, mendeskripsikan karakteristik peserta didik, mengidentifikasikan asesmen di sekolah inklusi, menyusun kurikulum pendidikan inklusi, menggali sistem ketenaga kerja (GPK), guru kelas, kepala sekolah, dan lain-lain, menyebutkan sarana prasarana yang meliputi kualitas dan kuantitas, serta menjabarkan kegiatan pembelajaran terkait metode, strategi, dan sistem proses belajar mengajar. Yang pertemuan kedua, pengertian pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Pendidikan inklusi merupakan sekolah untuk mengadopsikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosional, linguistik, atau kondisi lainnya. Ini harus mencapai anak-anak penyandang cacat berbakat. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai oleh anak dalam mengikuti kegiatan belajar dalam inklusi. Yang pertama, berkembangnya kepercayaan pada diri anak, merasa bangga pada diri sendiri atas prestasi yang diperolehnya. Yang kedua, anak dapat belajar secara mandiri dengan mencoba memahami dan menerapkan pelajaran yang diperolehnya di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, anak mampu berinteraksi secara aktif bersama teman-temannya, guru di sekolah, dan masyarakat. Yang keempat, anak dapat belajar untuk menerima adanya perbedaan dan mampu mengadaptasi dalam mengatasi perbedaan tersebut. Selanjutnya, tujuan yang ingin dicapai oleh guru-guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yang pertama, guru akan memperoleh kesempatan belajar dari cara mengajar dengan setting inklusi. Yang kedua, keterampilan dalam melakukan pembelajaran kepada peserta didik yang memiliki latar belakang beragam. Yang ketiga, mampu mengatasi berbagai tantangan dalam memberikan layanan kepada semua anak. Yang keempat, bersikap positif terhadap orang tua, masyarakat, dan anak dalam situasi beragam. Yang kelima, mempunyai peluang untuk menggali dan mengembangkan serta mengaplikasikan berbagai gagasan baru melalui komunikasi dengan anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, tujuan yang akan dicapai bagi orang tua antara yang pertama, para orang tua dapat belajar lebih banyak tentang berbagai cara mendidik dan membimbing anaknya lebih baik di rumah dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. Yang kedua,
mereka secara pribadi terlibat dan akan merasakan keberadaannya menjadi lebih penting dalam membantu anak untuk belajar. Yang ketiga, orang tua akan merasa dihargai, merasa dirinya sebagai mitra sejajar dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas kepada anaknya. Yang keempat, orang tua mengetahui bahwa anaknya dan semua anak yang di sekolah menerima pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kemampuan masing-masing individu anak. Tujuan selanjutnya, tujuan yang diharapkan dapat tercapai oleh masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. A. Masyarakat akan merasakan suatu kebanggaan karena lebih banyak anak mengikuti pendidikan sekolah yang di lingkungannya. Bagian B. Semua anak yang ada di masyarakat akan terangkat dan menjadi sumber daya yang potensial. Yang akan lebih penting adalah bahwa masyarakat akan lebih terlibat di sekolah dalam rangka menciptakan hubungan yang lebih baik antara sekolah dan masyarakat. Di bagian A, bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu, anak akan merasa menjadi bagian dari masyarakat pada umumnya. Yang kedua, anak akan memperoleh bermacam-macam sumber untuk belajar dan bertumbuh. Yang ketiga, meningkatkan harga diri anak. Yang keempat, anak memperoleh kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman yang sembayang. Di bagian B, bagi pihak sekolah, yang pertama itu memperoleh pengalaman untuk mengelola berbagai perbedaan dalam satu kelas. Yang kedua, mengembangkan apresiasi bahwa setiap orang memiliki keunikan dan kemampuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, meningkatkan kepekaan terhadap keterbatasan orang lain dan rasa empati pada keterbatasan anak. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk menolong dan mengajar semua anak dalam kelas 3. Di bagian C, bagi guru, yang pertama itu membantu guru menghargai perbedaan pada setiap anak dan mengakui bahwa berkebutuhan khusus juga memiliki kemampuan. Yang kedua, menciptakan kepedulian bagi setiap guru terhadap pentingnya pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, guru akan merasa tertantang untuk menciptakan metode-metode dalam pembelajaran dan mengembangkan kerjasama dalam memecahkan masalah. Yang keempat, meredam kejenuhan guru dalam mengajar. Selanjutnya di bagian masyarakat. Nah, yang pertama itu meningkatkan kesetaraan sosial dan kedamaian dalam masyarakat. Yang kedua, mengajarkan kerjasama dalam masyarakat dan mengajarkan setiap anggota masyarakat tentang proses demokrasi. Yang ketiga, membangun rasa saling mendukung dan saling membutuhkan antara anggota masyarakat. Nah, saya lanjut di pertemuan ketiga sampai pertemuan keempat. Karakteristik
peserta didik di sekolah inklusi. Karakteristik peserta didik anak inklusi. Karakteristik dalam pendidikan inklusi tergabung dalam beberapa hal seperti hubungan, kemampuan, pengaturan tempat duduk, materi belajar, sumber, dan evaluasi. A. Hubungan ramah dan hangat. Contoh untuk anak tunarungu, guru selalu berada di dekatnya dengan wajah terarah pada anak dan tersenyum. Pendamping kelas, orang tua memuji anak tunarungu dan membantu lainnya. B. Kemampuan, guru peserta didik dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda serta orang tua. C. Pengaturan tempat duduk, yang bervariasi seperti duduk berkelompok di lantai, membentuk lingkaran, atau duduk di bangku bersama-sama sehingga mereka dapat melihat satu sama lainnya. D. Materi belajar, berbagai bahan yang bervariasi untuk semua mata pelajaran. Contoh, pembelajaran matematika disampaikan melalui kegiatan yang lebih menarik, menantang, dan menyenangkan melalui bermain peran, menggunakan poster dan wayang untuk belajar bahasa Indonesia. E. Sumber, guru menyusun rencana harian dengan melibatkan anak. Contoh, meminta anak membawa media belajar yang murah dan mudah didapatkan ke dalam kelas untuk dimanfaatkan dalam pembelajaran tertentu. Di bagian F, evaluasi. Penilaian observasi portofolio, yakin karya anak dalam waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Selanjutnya di pertemuan kelima, di bagian A itu ada asesmen di sekolah inklusi. Asesmen merupakan kegiatan penyaring dan terhadap anak-anak yang diidentifikasikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus sendiri dapat dikelompokkan menjadi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadangsa, tunalaras, autis, lamban belajar, anak berbakat, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan dan fungsi. Tujuan utama kegiatan asesmen adalah memperoleh informasi tentang kondisi anak, baik yang berkaitan dengan kemampuan akademik, non-akademik, dan berkhusus secara lengkap, akurat, dan objektif. Sedangkan fungsi asesmen dalam konten ini adalah untuk membantu guru dan terapis dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Dalam hal ini, hasil asesmen dapat difungsikan sebagai kondisi kemampuan awal anak belum diberikan layanan baik akademik maupun program kebutuhan khusus. Selanjutnya, jenis asesmen dalam pendidikan khusus. Di bagian A, asesmen akademik. Asesmen akademik adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi atau kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus dalam kurung BPDPK dalam bidang akademik bagi
PDBK pada jenjang preschool, kemampuan akademik yang perlu digali terkait dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Sedangkan bagi PDKB pada jenjang pendidikan dasar dan selanjutnya, kemampuan akademik yang perlu digali adalah terkait dengan semua bidang studi atau mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah tersebut. Di bagian B, asesmen non-akademik (khususan). Asesmen kekhususan dalam pendidikan khusus adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi PDBK yang berkaitan dengan jenis hambatan atau kelainan yang disedangkannya secara mendalam, komprehensif, dan akurat. Di bagian C, asesmen perkembangan. Asesmen non-akademik atau perkembangan ini adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi perkembangan PDBK yang terkait dengan kemampuan intelektual, emosi, perilaku, komunikasi yang sangat bermanfaat dalam mempertimbangkan penggunaan metode, strategi, maupun pemilihan alat bantu yang tepat, baik dalam penyusunan, perencanaan, pembelajaran (akademik) maupun dalam penyusunan program kebutuhan khusus. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-6 sampai ke-7, kurikulum sekolah inklusi. Pengertian kurikulum sekolah inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang masyarakat anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah terdekat di kelas, biasa bersama teman. Tujuan pendidikan inklusi: teman seusianya (sopan, Shevin dalam Ain 1904). Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah sekolah yang menampung semua murid kelas yang sama. Selanjut di tujuan kurikulum di sekolah inklusi. Pendidikan inklusi dimaksud sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikuti sertakan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebanyak di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tingginya. Penyelenggaraan pendidikan inklusi menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Selanjutnya, manfaat pendidikan inklusi: melibatkan dan memberdayakan masyarakat untuk melakukan analisis situasi pendidikan lokal, mengumpulkan informasi semua anak pada setiap distrik dan mengidentifikasikan alasan mengapa mereka tidak sekolah, mengidentifikasikan hambatan berkaitan dengan kelainan fisik, sosial, dan masalah lainnya terhadap akses dan pembelajaran. Oke, sampai sini saja penjelasan dari materi yang saya resum. Sekian dan terima kasih.